Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ernisa Purwandari MPD. Saya merupakan dosen pegawai negeri sipil di program studi pendidikan luar biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0006049004 dan NUPTK 37386669230342. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ortodidaktik Hambatan Intelektual dengan beban studi sebesar 3 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu materi penting dalam mata kuliah Ortodidaktik Hambatan Intelektual, yaitu topik assessment pada individu atau anak dengan hambatan intelektual. Penyampaian materi ini saya integrasikan ke dalam 3 komponen utama pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, materi, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, dan metode pembelajaran. Mata kuliah Ortodidaktik Hambatan Intelektual termasuk mata kuliah Pondasi Keilmuan Prodi atau MKPKP yang bertujuan untuk membekali konsep ortodidaktik sebagai landasan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu dengan hambatan intelektual guna mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam ranah kompetensi pedagogis. Materi yang akan disampaikan adalah materi identifikasi dan assessment. Materi yang akan disampaikan adalah materi assessment pada individu hambatan intelektual. Materi yang akan disampaikan adalah materi assessment pada anak hambatan intelektual. Materi ini disampaikan pada minggu ketiga dalam perkuliahan. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka, langsung di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme yang memfokuskan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Metode pembelajaran untuk materi asesmen anak hambatan intelektual dirancang dan dilaksanakan secara student-centered learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi dan penerapan konsep-konsep pendidikan bagi individu dengan hambatan intelektual. Variasi metode yang digunakan diantaranya ceramah interaktif, diskusi terstruktur, dan latihan analitik serta simulasi. Adapun CPL yang terkait dengan materi tersebut ada 3. Yang pertama CPL 2 yang berbunyi terlibat aktif dalam mengkaji dan memecahkan permasalahan aktual konteks nasional maupun global terkait pendidikan khusus secara inovatif serta mengomunikasikan dengan efektif. CPL berikutnya adalah CPL 5, yaitu mampu mengidentifikasi dan menerapkan praktik berbasis bukti atau evidence-based practice secara kreatif, inovatif, guna meningkatkan hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus. CPL yang terakhir yaitu CPL 6, yaitu memiliki kompetensi kepemimpinan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran berbasis asesmen berkelanjutan dan berpusat pada individu berkebutuhan khusus. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu mengomunikasikan ide, hasil analisis, dan solusi inovatif dalam pembelajaran anak hambatan intelektual secara efektif
baik secara lisan maupun tulisan. CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu memahami karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak hambatan intelektual serta menganalisis implementasinya dalam pembelajaran. CPMK berikutnya adalah CPMK 8 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, menyusun instrumen, dan menafsirkan hasil asesmen akademik dan non-akademik untuk anak hambatan intelektual. Adapun ruang lingkup dari materi yang disampaikan, yang pertama adalah tentang konsep dasar asesmen, yang kedua instrumen asesmen untuk anak hambatan intelektual, dan yang ketiga prosedur penyusunan instrumen asesmen untuk anak hambatan intelektual. Dalam proses pembelajaran materi asesmen anak hambatan intelektual pada mata kuliah ortodidaktik hambatan intelektual, saya memposisikan diri bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator interaksi yang bermakna antara mahasiswa dengan materi, dengan dosen, dan antar sesama mahasiswa. Saya percaya bahwa interaksi yang berkualitas menjadi kunci dalam membentuk pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, saya menciptakan suasana kelas yang terbuka dan mendukung mahasiswa untuk aktif bertanya, mengemukakan pendapat, serta merefleksikan pemahaman yang mereka dapatkan. Penilaian pembelajaran pada materi asesmen anak dengan hambatan intelektual saya rancang untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan secara nyata dalam konteks pendidikan khusus. Dalam materi ini, mahasiswa saya ajak untuk mengenal dan mengevaluasi berbagai bentuk asesmen, mulai dari asesmen akademik, non-akademik, adaptif, hingga fungsional, yang kesemuanya relevan dengan kebutuhan peserta didik hambatan intelektual. Untuk itu, saya menggunakan pendekatan asesmen berbasis tugas dan proyek autentik agar mahasiswa dapat mengalami langsung proses asesmen secara sistematis. Tahapan berikutnya adalah proses pembelajaran materi asesmen pada anak hambatan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Baik. Sehat jiwa raga ya semuanya ya. Pokoknya harus sehat jiwa dan raganya. Harus balance. Nah, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang hakikat anak hambatan intelektual, terutama terkait dengan sejarahnya, kemudian sejarah pendidikannya, bahwa dulu diakomodasinya direhabilitasi, baru kemudian mereka diizinkan untuk mengakses di pendidikan khusus, sampai pada akhirnya anak dengan hambatan intelektual juga boleh nih mengakses pendidikan di sekolah reguler atau biasa dikenal dengan sekolah inklusi. Dan hari ini kita akan membahas tentang identifikasi dan asesmen anak dengan hambatan intelektual. Sebenarnya materi dasarnya atau konsep kulit luarnya itu sudah kalian pelajari di 2 mata kuliah sebelumnya, sebelum semester ini. Ada yang masih ingat apa yang kira-kira terkait dengan mata kuliah ini? Asesmen. Apa lagi? Ortopedagogik. Jadi ortopedagogik itu memang bagaimana cara mengajar anak berkebutuhan khusus secara umum, sementara ortodidaktik itu adalah bagaimana cara pengajaran pada jenis-jenis anak disabilitas, gitu. Termasuk di sini anak dengan hambatan intelektual. Dan hari ini kita akan bahas sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan anak hambatan intelektual itu, supaya kalian bisa lebih dalam memahami. Oh, yang seperti ini toh, nggak sekedar deskripsinya saja. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama, kita akan overview tentang konsep dasar assessment, karena kalian sudah mempelajari di mata kuliah assessment akademik dan non-akademik.
sehingga nanti kita overview terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nah ini identifikasi karakteristik hambatan intelektual yang mempengaruhi proses assessment. Karena assessment nanti kan ini sudah fokus ke anak hambatan intelektual, sehingga kita perlu memperhatikan ini karakteristiknya. Ada karakteristiknya di sini yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, ini bagaimana kita mengetahui instrumen apa saja sih yang bisa digunakan untuk asesmen anak hambatan intelektual. Masih ingat ada instrumen apa saja? Akademik? Non-akademik? Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Terus yang keempat adalah langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen dan juga prosedur asesmennya itu seperti apa kalau pada anak hambatan intelektual. Gitu ya. Jadi ada 4 pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada hari ini. Baik, kita akan mulai ke pokok bahasan yang pertama. Kita overview terlebih dahulu apa sih itu assessment. Ada yang masih ingat apa itu perbedaan identifikasi sama assessment? Apa identifikasi, apa itu assessment? Kalau menurut saya, saya identifikasi itu proses menemui kenali suatu hambatan yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Sedangkan kalau asesmen itu sudah tindak lanjutnya lagi untuk mendalam mengenai hambatan yang sudah dimiliki oleh ABK tersebut. Betul, jadi identifikasi itu kita baru menemukan kenali, kita masih curiga gitu kan, ini disabilitas benar atau enggak gitu kan. Untuk memastikannya kita melalui proses assessment. Kalau digambarkan kurang lebih begini. Identifikasi itu adalah suatu proses untuk menemukan dan menandai individu yang diduga mengalami hambatan, baik itu di area perkembangan maupun di area belajar. Jadi ada area perkembangan dan area belajar. Ini berbeda ya, area perkembangan sama area belajar, dan kalian harus tahu ruang lingkupnya ini. Sekedar mengingatkan bahwa di sini area perkembangan atau hambatan perkembangan itu kurang lebih cakupannya ada ini: bahasa, kognitif, sosial, emosi, sensori motor, itu aspek perkembangan. Itu dipegang benar bahwa itu aspek perkembangan. Yang kedua itu ada aspek di hambatan belajar. Belajar, keterampilan belajar dasar apa? Membaca, menulis, berhitung. Nah, itu termasuk ke hambatan belajar. Jadi ini wajib kalian ketahui batasan-batasan antara hambatan belajar dan hambatan di perkembangan. Nah, ketika sudah diidentifikasi ini, sudah tahu nih, oh ada siswanya yang teridentifikasi itu misalnya satu kelompok ini 4 dari 40 mahasiswa atau 4 dari 40 siswa. 4 siswa tadi baru kita lakukan assessment untuk kita pastikan benar nggak sih ini tuh mengalami hambatan intelektual, entah itu di aspek perkembangan ataupun di aspek akademik atau di belajarnya. Jadi kalau didefinisikan di sini, assessment itu bisa kita rangkai menjadi kata bagaimana proses kita menggali dan menemukan inti masalah. Ingat ya, inti masalah secara lebih dalam sehingga esensi yang menjadi faktor penyebabnya itu apa sih? Itu dapat ditentukan. Tujuannya apa? Untuk mencari alternatif tindakan, atau bahasa kita intervensinya tuh dia butuh intervensi apa sih anak ini gitu. Itu adalah definisi assessment. Saya overview aja dari materi yang sudah kalian dapatkan gitu ya. Itu tentang assessment. Kemudian ini prosedur dasar assessment. Kita mulai dari identifikasi kan tadi sebelum assessment. Identifikasi itu ada 2. Ke siapa kasusnya, kemudian dalam hal apa. Kalau siapa itu siapa kalau di mata kuliah ini? Berarti kita langsung spesifik pada anak hambatan intelektual. Hambatan intelektual. Hal apa? Masalahnya apa? Ada 2 tadi. Masih ingat masalahnya di apa? Perkembangan dan belajar. Nah, nanti masalahnya bisa dicari di perkembangan atau di area belajar. Kemudian di sini sumber datanya. Kalau kita menggali siapa, oh anaknya nih gitu, maka kita bisa mengambil sumber datanya dari
guru, orang tua, bahkan tenaga ahli atau profesional yang lain seperti psikolog, kemudian dokter, begitu. Kemudian dalam hal apa nih mereka? Maka yang kita asesmen adalah siswanya. Kamu tuh ada hambatan apa di perkembangan kah? Atau dibelajarkan? Maka sumber datanya adalah siswa. Nah, tekniknya itu sesuai kebutuhan ya. Biasanya kalau orang tua itu yang paling gampang wawancara gitu kan. Terus observasi, kemudian juga dokumentasi seperti riwayat perkembangannya anak itu seperti apa sih gitu. Itu bisa kita dapatkan datanya dari orang tua ataupun guru. Kemudian kalau anak itu yang sering digunakan itu adalah tes, entah itu tes tertulis, tes performance dan yang lainnya. Dan juga ini ada dokumen. Dokumen itu mungkin kalian menyebutnya itu dokumentasi begitu ya. Dokumentasi itu bukan sekedar foto, video, tapi juga hasil belajar anak itu bisa kita gunakan sebagai sumber data dari asesmen. Kalau ini sudah dilakukan, baru nih kita dapat hasil siswa dan masalah yang dihadapi. Oh, ini siswa hambatan intelektual. Permasalahannya dia di aspek sosial untuk perkembangan, kemudian di belajarnya dia ada permasalahan di semua area akademik, begitu. Jadi ketika hasil akhir dari asesmen itu ya ini siswa dan masalah yang dihadapi. Gitu. Biasanya kan kalau kita menyusunnya jadi 3 tabel ya. Apa yang sudah dikuasai anak, apa yang belum dikuasai, dan anak itu butuh apa. Waktu terjadinya di usia perkembangan. Di usia perkembangan. Jadi perlu diingat ya, karena ini menjadi dasar kita untuk identifikasi siswa kita itu benar hambatan intelektual atau tidak gitu. Kita harus pegang 3 syarat ini. Yang pertama itu adalah skor IQ. IQ-nya harus di bawah rata-rata. Kalau menurut AAIDD, American Association Intellectual and Developmental Disability, itu skor IQ-nya itu 70 dan setinggi-tingginya 75, tergantung tes IQ yang digunakan. Kemudian mereka terhambat di paling enggak tuh 2 aspek atau lebih di area perilaku adaptif. Perilaku adaptif itu kan ada conceptual skill, practical skill, sama social skill. Nah, keduanya ini baik IQ kemudian perilaku adaptif itu harus terjadi di usia perkembangan. Kalau menurut AAIDD itu sampai usia maksimal 22 tahun. Kalau 2019 itu AAIDD masih di usia 18 tahun batasannya. Tapi karena perkembangan itu ternyata semakin banyak kajian, kemudian dibatasi sampai di usia 22 tahun. Baik, selanjutnya kita akan melihat tentang bagaimana pengembangan instrumen non-formal, terutama untuk anak hambatan intelektual. Yang pertama kita ke aspek perilaku adaptif terlebih dahulu. Langkah-langkahnya itu sama dengan pengembangan instrumen non-formal yang lainnya. Kita tentukan terlebih dahulu dasar teori, kemudian kita perhatikan usia subjek. Ingat ya, usia subjek itu penting karena di situ ada milestone perkembangan yang harus kita perhatikan. Kemudian dari dasar teori kita susun kisi-kisi instrumennya. Dari kisi-kisi tadi menjadi pedoman kita untuk menyusun butir instrumen. Oke, kita ke langkah pertama tuh terlebih dahulu. Ini menentukan dasar teori. Misalnya nih perilaku adaptif itu kita merujuk dari AAIDD. AAIDD itu jelas mengatakan bahwa perilaku adaptif itu domainnya ada 3. Keterampilan konseptual, social skill, sama practical skill. Dan di situ tuh sudah ada ini kan aspeknya ya, yang ini. Kemudian ini misalnya menentukan usia subjek. Usianya misalnya subjek kita adalah usianya 13 tahun. Kalau saya pakai ilustrasi gambar ini, kira-kira 13 tahun itu sedang di fase apa? Ya, SMP. Terus aspek lain apa selain jenjang sekolahnya? Yang kalian lihat dari sini? Yang lihat tuh senang make up. Terus
Pacaran. Berarti sudah fase apa itu? Pubertas. Pubertas. Maka untuk menyusun instrumennya kita harus memperhatikan, oke 13 tahun dia sudah masa pubertas. Instrumennya itu menyesuaikan dengan milestone di masa pubertas itu seperti apa. Misalnya begini. Kemudian di langkah ketiga, menentukan kisi-kisi instrumen. Misalnya di sini adalah keterampilan konseptual. Konseptual skill tadi komponennya ada 3. Bahasa dan literasi, konsep uang, waktu dan angka, dan pengarahan diri sendiri. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh ini pengembangan kisi-kisi dalam butir instrumen. Misalnya nih, keterampilan konseptual untuk bahasa dan literasi itu bisa saya kembangkan menjadi butir instrumen seperti ini. Oh, anak SMP itu harusnya dia sudah paham 2 instruksi sekaligus. Ambil gelas, taruh di wastafel. Itu 1 atau 2? 2. Dia harusnya sudah paham itu. Terus memahami pertanyaan apa? Apa yang kamu lakukan sekarang? Lagi makan, Bu. Dia tahu. Kemudian memahami pertanyaan siapa? Siapa pacarmu sekarang? Nah, dia bisa menjawab harusnya, meskipun mungkin malu-malu, ada yang malu-malu. Misalnya di sini kita pakai kurikulum fase B di kurikulum Merdeka. Fase B itu usia mentalnya 7 tahun atau kelas 3 dan kelas 4 SDLB. Di sini coba perhatikan gambar ilustrasi gambarnya. 14 ditambah 46, jawabannya berapa? 1446. 1446. Apa yang dilakukan oleh si anak? Menulis semua Menulis semua angka gitu. Pusing nggak sebagai gurunya? Pusing. Lah kok kayak gini sih jawabannya gini? Astaga naga. Berapa kali Pak Guru bilang ngerjainnya nggak gitu? Kalau kita refleksikan di sini apa yang salah? Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kemampuannya si anak. Berarti kita perlu pertanyakan hasil asesmennya bagaimana. Oleh karenanya kita cek lagi asesmennya. Misalnya begini, kita lihat capaian pembelajaran di geometri misalnya. Itu ada mengidentifikasi benda bangun datar, menggambar bangun datar, dan mengilustrasikan gambar bangun datar dengan gerakan. Sama seperti prosedur di aspek perkembangan tadi, kita bikin dulu kisi-kisinya. Tadi kan aspeknya geometri. Komponennya itu yang sebelum koma tadi loh. Itu kalian pecah-pecah menjadi beberapa item begitu. Setelah itu baru dikembangkan lagi menjadi butir instrumen. Misalnya di sini mengidentifikasi benda-benda bangun datar, segitiga, segi 4, lingkaran. Di sini ada mengidentifikasi benda bangun segi 4 karena di sini kan disebutkan ya apa yang harus dikuasai. Sehingga tadi sekali lagi satu butir itu satu keterampilan atau satu pengetahuan, sehingga dipecah-pecah seperti ini. Karena di sini tadi hanya disebutkan benda, sementara komponen berikutnya itu terkait gambar, maka benda itu konkret atau abstrak? Konkret. Setelah konkret kita belajar ya semi konkret, itu bisa kita ilustrasikan melalui gambar. Maka di sini kita bisa katakan di sini mengidentifikasi gambar gitu, setelah yang konkret tadi. Jadi mengikuti tahapan-tahapan untuk pengenalan pengetahuannya. Baik, berikutnya kita akan latihan untuk menyusun butir instrumen di area akademik di materi geometri. Oke, tadi saya sudah kasih contoh, sekarang giliran kalian berlatihan. Yuk, silakan, siapa yang mau maju? Saya dulu. Oke. Oke, tepat. Yang berikutnya tadi belum tepat. Mau coba lagi? Siapa gantian? Gak apa-apa. Oke, sudah tepat. Poin 1 dan juga poin 2 di sini. Ini nomor 1. Kemudian ini nomor 2. Karena ini sudah mewakili item yang pertama. Ini kedua, berarti butir instrumen yang ketiga terkait dengan lingkaran. Ini yang ketiga, begitu. Jadi memang nyusun butir instrumen itu butuh latihan yang berulang supaya kita bisa yakin bahwa setiap item yang kita susun itu tidak double keterampilan ataupun pengetahuannya.
Baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang identifikasi dan asesmen pada anak hambatan intelektual. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Dinas? Di awal kita udah belajar terkait karakteristik anak hambatan intelektual. Dia ada 3. Yang pertama itu anak hambatan intelektual itu memiliki skor IQ di bawah rata-rata sekitar 70 sampai 75. Yang kedua itu memiliki hambatan 2 atau lebih di perilaku adaptif seperti social skill, practical skill, dan conceptual skill. Dan di kedua hal tersebut bisa dilihat di usia perkembangan. Oke, ada 3 syarat untuk identifikasi anak hambatan intelektual. Tadi ya, IQ di bawah rata-rata, terhambat di area perilaku adaptif, kemudian keduanya terjadi di masa perkembangan. Apalagi? Untuk langkah-langkahnya dalam menyusun asesmen itu ada menentukan dasar teori terlebih dahulu. Untuk selanjutnya juga memperhatikan dari usia subjek. Nah, yang ketiga menyusun kisi-kisi instrumen, dan yang terakhir setelah itu baru mengembangkan dari kisi-kisi tersebut ke dalam bibir instrumen. Oke, langkah-langkah menyusun instrumen yang non formal ya, terutama itu. Oke, terima kasih Agnes. Ada lagi? Oke. Nah, tadi juga disampaikan bahwa asesmen itu untuk mengukur kemampuan anak itu sampai mana, dan mungkin hambatan yang anak miliki itu apa, dan nanti tujuannya adalah untuk membuat rancangan pembelajaran usia anak. Oke, jadi sekali lagi asesmen itu sebagai dasar untuk menyusun program intervensi untuk anak berkebutuhan khusus, termasuk di sini anak dengan hambatan intelektual. Baik, saya rasa cukup untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Sekali lagi pesan saya, untuk menyusun instrumen assessment ini butuh latihan yang berulang. Oleh karenanya nanti secara berkelompok silahkan berlatih memilih, boleh di area perkembangan, boleh di area akademik, terutama mengikuti langkah-langkahnya tadi ya, supaya kalian semakin bisa menguasai bagaimana menyusun item-itemnya. Saya rasa cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu ya semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, khususnya dalam penyelenggaraan mata kuliah ortodidaktik hambatan intelektual dengan fokus pada materi asesmen anak dengan hambatan intelektual. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis pada prinsip keilmuan, etika profesi, serta kebutuhan nyata peserta didik guna mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan sikap menghadapi tantangan pendidikan inklusif di masa depan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.